warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, balik lagi sama aku Fitri Anggreni, salah satu mahasiswi di STI PPD Bank Jateng Semarang. Jadi di kesempatan kali ini, aku bakal ngelakuin analisis regresi berganda melalui SPSS. Untuk soalan sendiri ada di sebelah kanan. Yang pertama itu PT Maju Mundur Informatika MMI beberapa bulan ke depan akan gencar-gencarnya mengadakan promosi sebuah aksesoris komputer di berbagai daerah dengan membuka stand di berbagai daerah berikut ini. Data mengenai penjualan biaya promosi dan luas stand yang dikeluarkan di 15 daerah. Analisis data berikut. Nah, di sini kita lihat ada 15 data. Jadi kita langsung aja pergi ke SPSS-nya. Nah, di sini kita masuk ke variabel view dulu. Yang pertama kita tuliskan daerah. Untuk tipnya kita ganti menjadi string. Nah, bagian width kita ganti jadi 15. Maksimal 0. Kolom kita samain ya, sama yang di awal, 15. Nah, ini bisa pakai apa? Nah, measure sendiri itu nominal. Kemudian yang kedua kita masukkan penjualan promosi setelah stand, dan untuk tipnya ini semua sama. Untuk bagian measure kita ganti semua menjadi scale. Jika udah, langsung kita ke data view. Nah, setelah ini langsung kita masukkan data ini ke dalam SPSS-nya. Setelah semua data kita masukkan, lalu kita langsung pergi ke analis. Di sini kita pilih yang regression. Nah, di sini kemudian pilih yang linear. Untuk bagian penjualan, kita masukkan ke dependent. Promosi sama stand kita masukkan ke independent. Nah, untuk daerah sendiri, ini kita masukkan ke cash label. Lalu kita pergi ke statistik. Nah, di bagian statistik ini, semua di sini kita centang. Kemudian continue. Kita pergi ke plots. Di sini kita centang yang histogram, kemudian continue. Setelah itu kita pilih option. Nah, untuk option sendiri ini kita menggunakan entry 0,05 dan removal 0,10. Kemudian kita continue. Setelah selesai langsung kita oke. Nah, di sini bisa kita lihat hasil sudah keluar. Nah, untuk deskriptif statistiknya sendiri yaitu min dari penjualan yaitu sebesar 246,40, sedangkan dengan standar deviation-nya adalah 41,113 dan N-nya adalah 15. Sedangkan untuk min promosi itu sebesar 34,53 dengan standar deviation-nya 9,583 dan N-nya 15. Sedangkan untuk min stand itu sebesar 187,93 dengan standar deviation-nya 38,087 dan jumlah data yang tersebar atau N-nya juga sebesar 15. Nah, kemudian untuk korelasinya sendiri yaitu nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,898 antara penjualan dengan promosi. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara penjualan dan promosi itu adalah sangat kuat. Nah, sedangkan nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,91 antara penjualan dengan stand. Nah, Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara penjualan dan stand itu sangat kuat. Nah, untuk selanjutnya yaitu
Pada kolom R, di sini bisa kita lihat di kolom R. Nih, di sini bisa kita lihat di kolom R. Itu menunjukkan angka koefisien korelasi yaitu sebesar 0,974. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antar variabel itu sangat kuat. Nah, untuk kolom R square-nya sendiri itu sebesar 0,949 merupakan kuadrat dari nilai korelasi R square juga disebut koefisien determinasi. Hal ini berarti bahwa promosi dan harga dapat menjelaskan penjualan sebesar 94,9%. Dan 5,1% dipengaruhi oleh sebab-sebab lainnya. Nah, 5,1% ini dari mana? Itu dari 100% dikurangi 9,49%. Kolom standar error of estimation sebesar 9,983 menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari seluruh data yang menyimpang dari garis regresi. Hal ini menandakan bahwa model regresi ini baik digunakan karena standar deviasi itu lebih kecil dibandingkan dengan standar deviasi penjualan. Selanjutnya itu adalah covariance. Nah, untuk penyusunan persamaan garis regresi dari data di atas, data ini, itu dapat menggunakan nilai-nilai dari kolom B, yaitu unstandardized coefficient. Dari kolom B ini didapatkan konsta sebesar yaitu 60,786. Sedangkan untuk nilai koefisien variabel promosinya itu sebesar 2,238 dan untuk koefisien standnya itu 0,57. Nah, dapat disimpulkan persamaan garis regresi itu seperti ini. Y sama dengan 60,786 ditambah dengan 2,238 X1 ditambah 5,76 X2. Nah, keterangannya itu untuk Y sendiri itu variabel penjualan, X1 itu variabel promosi, sedangkan untuk X2 itu variabel stand. Nah, kemudian di bagian bawah ini bisa kita lihat, ini adalah hasil gambaran dari histogramnya. Selanjutnya kita lanjut ke soal yang nomor 2, yaitu suatu perusahaan memiliki data, usia, income, salesperson, dan pengalaman kerja sebagai sales. Perusahaan itu ingin membuat model regresi berganda untuk memprediksi income berdasarkan usia dan pengalaman kerja. Data dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Di sini kurang lebih ada, sebentar, 1, 2, 3. Ada 10 data di sini. Nah, tentukan koefisien dari persamaan regresi berganda dan tentukan apakah koefisien yang diperoleh signifikan. Lakukan pula estimasi untuk seorang sales yang berusia 40 tahun dengan pengalaman kerja 4 tahun. Gunakan alfa sama dengan 0,05. Kita langsung pergi ke SPSS-nya. Nah, di bagian variabel view kita isi. Nah, setelah selesai kita langsung ke data view-nya. Nah, di data view ini kita masukkan data ini ke SPSS-nya. Setelah semua data dimasukkan, kita langsung pergi ke bagian analis, lalu kita pilih regression, lalu kita pilih yang linear. Nah, untuk income ini kita masukkan ke dependent, dan usia dan serta pengalaman kerja kita masukkan ke independent.
Setelah itu kita pergi ke statistik. Nah, di sini ini dicentang semua ya. Jangan lupa dicentang semua. Kemudian continue. Kita pergi ke plot juga. Nah, kita pilih yang histogram dan continue. Option. Kita masukkan yang dengan menggunakan entry 0,05 dan removal 0,10. Kemudian kita continue. Setelah itu kita oke. Nah, di sini bisa kita lihat untuk description statistiknya. Untuk income sendiri itu min-nya adalah 29990,91 dengan standar deviation-nya 9652,404 dan N-nya itu tetap 11. Kemudian untuk usia sendiri itu min-nya 29,36 dengan standar deviation-nya 5,732 dengan data atau N-nya itu 11 dan pengalaman kerja dengan min 2,73 dengan standar deviation-nya 1,849 dengan N-nya juga 11. Nah, untuk nilai korelasi di sini itu menunjukkan angka sebesar 0,897 antara income dengan usia. Dan hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara income dan usia adalah sangat kuat. Nah, sedangkan nilai korelasi di sini ini menunjukkan 0,719 antara income dengan pengalaman kerja. Nah, hal ini membuktikan bahwa hubungan antara income dan pengalaman kerja itu juga sangat kuat. Kemudian, kita pergi ke bagian analisis model summary-nya. Nah, di sini bisa kita lihat di kolom R, itu menunjukkan angka koefisien sebesar 0,950. Nah, hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel itu sangat kuat. Kemudian untuk kolom R-square-nya sendiri itu sebesar 0,902 yang merupakan kuadrat dari nilai korelasi R-square, juga yang disebut koefisien determinasi. Hal ini berarti bahwa usia dan pengalaman kerja dapat menjelaskan income sebesar 90,2% dan 9,8%. Itu dari 100 dikurangi 90,2% yang dipengaruhi oleh sebab-sebab lain. Kemudian untuk standar errornya sendiri di sini of estimation itu sebesar 3379,772. Menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari sebuah data yang menyimpang dari garis regresi. Hal ini menandakan bahwa model regresi ini baik digunakan karena standar deviasi pada standar error ini lebih kecil dibandingkan dengan standar deviasi income. Nah, selanjutnya kita pergi ke bagian koefisien. Nah, di bagian koefisien sendiri ini, untuk penyusunan persamaan garis regresi dari data di atas dapat menggunakan nilai-nilai dari kolom B, yaitu unstandardized B. Nah, di sini koefisien dari kolom B ini didapat konstanya itu sebesar untuk usia yaitu 1207,730 dan koefisien variabel pengalaman kerja itu sebesar 1876,824. Sehingga dapat disimpulkan persamaan garis regresi yaitu dengan Y sama dengan min 10,591,034 ditambah dengan 1207,730 sebagai X1 dan 1876,824 dikali dengan X2. Di sini. Nah, itu dengan keterangan Y itu sama dengan variabel income, sedangkan X1 itu usia, dan X2-nya itu adalah PK. Dan di sini bisa kita lihat hasil dari bentuk histogramnya. Ya, baik, kurang lebih ini penjelasan dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan dan salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.